Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan inovasi bisnis model di era transformasi digital saat ini. Nah, bisa Bapak Ibu lihat foto saya ini merupakan foto hasil generate dari model bisnis saat ini yaitu model bisnis dari ChatGPT. Ya, saya rasa semuanya sudah pada paham lah ya bagaimana model bisnis sudah berkembang pesat saat ini. Sudah banyak sekali model-model bisnis yang sudah tidak terpikirkan untuk bertransformasi secara digital dan ternyata wow, muncul dengan sangat menarik dan ya menjadi pemimpin pasar saat ini. Nah, kali ini pertemuan kita sangat menarik karena masih dalam isu transformasi digital dalam sebuah bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan business model innovation. Nah, business model innovation, generating model value in the digital era. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, siapa sih saat ini yang tidak terkoneksi dengan dunia digital? Semuanya, hampir semua umur sudah terkoneksi dalam dunia digital saat ini. Dan bisnis juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi dalam era transformasi digital saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan langsung menyelesaikan satu challenge, yaitu challenge membuat bisnis model digital tapi berdasarkan dari semua instruksi pada pertemuan kali ini. Jadi instruksi pertama, ya ini bagian pertama. Nah, sebelum instruksi saya berikan, kita perlu menjawab dulu nih, kenapa sih model bisnis digital sangat penting untuk era dynamic atau era digital saat ini? Kenapa sangat penting? Ya, betul sekali. Karena saat ini semua lini kehidupan kita sudah bertransformasi secara digital. Siapa sangka ojek-ojek yang dulunya pangkal di depan rumah Bapak Ibu mungkin sekarang bisa Bapak Ibu pesan baik tidur maupun tengah malam tanpa harus antri. Siapa sangka taksi-taksi semacam taksi Bosowa, Bluebird yang dulu mewarnai warna biru di kota Makassar bahkan di kota-kota besar yang lain sekarang sudah digantikan dengan warna hijau, ya, Gojek, Grab dengan warna-warna yang lain, dengan inovasi terbarunya, dengan kemudahan yang diberikan, dan dengan segala macam experience yang diberikan. Siapa sangka seperti itu. Jadi penting sekali bagi kita untuk dapat menjawab ya transformasi saat ini. Bisa jadi saat ini adalah transformasi digital. Kita nggak tahu ya ke depannya akan berupa transformasi seperti apa. Dan bisnis harus tetap tanggap dengan keadaan seperti itu. Harus agile, harus tetap bisa beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada challenge pertama, ya, Bapak Ibu diminta untuk memilih satu industri, satu bagian bisnis, ya. Terserah mau industri seperti apa, pendidikan kah, industri kecantikan kah, industri transportasi kah, atau industri perhotelan dan sebagainya, silakan, hospitality dan sebagainya silakan. Nah, pada challenge pertama ini, Bapak Ibu menyampaikan industrinya apa? Misalnya memilih industri pendidikan. Misalnya ya. Terus kenapa penting industri pendidikan untuk dapat berinovasi dengan dunia? Untuk dapat menginovasi atau berinovasi terkait dengan model bisnisnya di era digital ini. Apa-apa alasannya dan kira-kira apa yang perlu diinovasikan? Itu. Yang pertama, pilih industrinya, ya terserah mau industri apa. Terus mengapa industri itu perlu untuk bertransformasi secara digital, ya menjawab era digital saat ini. Dua ya, memilih dan mengapa. Terus yang ketiga, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu transformasikan di industri tersebut? Apa? Secara garis besar saja. Oke, challenge pertama sudah selesai saya sampaikan. Nah, selanjutnya adalah, nah ini masuk challenge kedua. Tapi sebelum masuk challenge kedua, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah impact dari disrupsi digital pada landscape bisnis
di era digital saat ini. Jadi ada 5 kriteria, ada market reach, ada dominance, adaptability, consumer interaction, dan service transformations. Nah, dari 5 kategori ini, itu challenge-nya adalah, ini challenge kedua ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menambahkan beberapa kategori lagi, beberapa karakteristik lagi, tapi ini adalah 5 karakteristik yang harus Bapak Ibu sampaikan dalam penyelesaian challenge-nya nanti. Jadi, nah, maksud dari challenge ini adalah Bapak Ibu akan membandingkan. Nah, tadi memilih misalnya ya, industri pendidikan. Sekarang perusahaan-perusahaan yang masih tradisional, masih konvensional, saat ini berarti ya, industri pendidikan yang masih konvensional seperti apa, dan kira-kira pemain digital yang saat ini sudah eksis itu seperti apa. Nah, saya pernah Bapak Ibu kalau di industri pendidikan ya pernah mengajar di kampus Cyber Asia University dan itu semuanya murni digital. Kita tidak di sana tidak ada gedung yang merepresentasikan sebuah pendidikan secara umum ya yang kita tahu, tapi di sana semua proses pendidikannya itu berjalan secara digital. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti mengisi ini ya. Kira-kira untuk perusahaan-perusahaan yang masih konvensional seperti apa dan pemain digitalnya seperti apa. Bapak Ibu perlu menyampaikan market reach-nya, jangkauan pasarnya. Otomatis kalau misalnya masih berbentuk konvensional, jangkauannya pasti nggak terlalu luas ya. Tapi kalau dia sudah berbentuk digital, UC juga sudah menjawab itu, membuka kelas online walaupun nggak full, itu pasti market reach-nya selalu akan lebih luas. Nanti Bapak Ibu sampaikan di sini seperti apa perbedaannya jika masih dalam bentuk konvensional dan sudah berbentuk digital players pada masing-masing industrinya Bapak Ibu. Ya, ini bersifat individu. Terus dominasinya. Kalau tradisional itu posisinya kuat di pasar biasanya, tapi kalau masih memang mempunyai citra yang baik ya, akan kuat misalnya di Unhas, akan kuat di pasaran karena dia masih tradisional tapi di daerahnya itu kuat. Tapi kalau misalnya di The Players, dia berusaha melawan norma-norma yang sudah ada. Ya, kayak misalnya Cyber Asia University, dia itu sampai mendapatkan uh, mahasiswa dari berbagai provinsi dengan mudah. Ya, itu Bapak Ibu bisa sampaikan di sini. Kira-kira nanti pada industrinya masing-masing itu dominasinya seperti apa. Nah, adaptability. Otomatis bagi pemain-pemain industri yang konvensional pasti akan lambat dalam menjawab teknologi. Ya, hampir sama semua, tapi kira-kira teknologi apa yang perlu dijawab oleh industri masing-masing Bapak Ibu. Terus kalau yang digital players itu akan lebih menyesuaikan ya, akan lebih menyesuaikan. Nah, kira-kira apa yang disesuaikan jika Bapak Ibu merancang sebuah model bisnis baru untuk masing-masing industrinya? Kira-kira apa? Nah, consumer interaction. Nah, kalau di traditional companies mau industri apapun pasti masih konvensional ya, masih tradisional, transaksi person to person, datang langsung. Ya, belajar mungkin kalau industri pendidikan belajar secara langsung ya, belajar secara langsung ada ceramah dosen dan sebagainya. Tapi kalau digital player sama dengan ini, kita akan berkelas digital, kelas asinkronus dan online transaction misalnya kalau dalam industri manufaktur atau um, industri swalayan begitu, ya bisa transaksi secara online seperti e-commerce dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu nanti sampaikan kira-kira interaksi konsumennya akan seperti apa. Terus service transformation, transformasi layanannya itu jika tradisional ya masih akan lambat. Misalnya industri pendidikan dalam mengurus perkuliahan, administrasi perkuliahan itu akan lambat. Tapi kalau misalnya digital, ya mau dari rumah sudah bisa ujian skripsi misalnya. Nah, challenge kedua ini, bagian kedua dari challenge minggu ini adalah Bapak Ibu menuliskan karakteristiknya, membandingkan antara perusahaan-perusahaan tradisional dan digital players dari industrinya masing-masing. Kira-kira perbedaannya apa? Dengan 5 karakteristik ini, market reach, dominance, adaptability, consumer interaction, dan service transformations. Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu masih bisa menambahkan beberapa karakteristik yang lain. Tapi yang harus ada adalah 5 bagian ini. Jadi challenge minggu ke-7 sudah ada 2 step. Step tadi yang pertama mengapa harus
ada perubahan itu dalam bisnis model. Yang kedua adalah karakteristiknya seperti apa. Jadi untuk menjawabnya, Bapak Ibu harus melihat videonya ya. Nah, selanjutnya di challenge minggu ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akan memilih aja ya, memilih boleh satu, boleh dua, ya maksimal dua saja. Jadi sebelum memilih, saya akan menjelaskan. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang mendrive, yang mendorong pelaku bisnis untuk berinovasi dalam bisnis modelnya di era digital ini. Yang pertama, ya karena ada perubahan perilaku konsumen secara digital. Yang mungkin dulunya sukanya belajar secara langsung di kelas, tetapi sekarang belajar dari manapun bisa, tinggal diarahkan polanya seperti apa. Misalnya di industri pendidikan, atau misalnya di industri transportasi yang dulu misalnya orang akan desak-desakan dalam satu mobil, misalnya PT-PT atau taksi melambai seperti itu di pinggir jalan, tapi saat ini orang lebih suka memesan secara private langsung ke rumahnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Silahkan boleh pilih alasan apa kira-kira yang bisa membuat industri Bapak Ibu itu harus berinovasi secara digital. Tadi pertama, shifting digital customer behavior. Terus yang kedua, karena ada perkembangan desakan dari perkembangan teknologi dan potensi-potensi yang ada, peluang-peluang yang ada, ya. Teknologi semakin berkembang sehingga kita bisa mengambil peluang-peluang dari teknologi tersebut. Apa sih peluang-peluang potensialnya? Apakah karena ingin meraih pasar yang lebih luas sehingga potensi teknologi itu harus kita gunakan, atau justru teknologi itu bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk mempercepat dan mengefisiensikan operasional dari perusahaan kita. Terus yang ketiga, competitive pressure dan market disruptions. Jadi kayak ada semacam tekanan-tekanan kompetisi dalam sebuah lingkup industri bisnis dan adanya ya perubahan-perubahan pasar yang mendesak kita, dalam artian kalau kita tidak melakukan transformasi secara digital, ya kita akan tertinggal dengan yang lain. Yang lain sudah bertransformasi, tapi kita belum. Ya semacam taksi Boswa yang ingin mempertahankan kekuatannya dengan secara konvensional dengan taksi-taksi pada umumnya, tapi saat ini ya tenggelam karena tidak bisa menjawab uh, pressure dari kompetisi-kompetitor yang lainnya, ya. Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya. Atau yang keempat, teman-teman memilih itu karena ada kesempatan untuk menciptakan value baru atau justru karena ada value yang belum ditemukan, ya. Misalnya semacam perusahaan-perusahaan retail ya ada value yang mau diciptakan yaitu memberikan kesempatan pelayanan yang baik kepada kita tanpa harus ke Jakarta untuk beli barang-barang menarik ya sudah bisa tiba di rumah kita. Ya mungkin seperti itu dengan mengurangi biaya. Ya silakan memilih apakah nomor satu, dua, tiga, atau empat itu maksimal dua, silakan dipilih. Apa sih sebenarnya yang mendesak, yang memicu uh, industri yang Bapak Ibu pilih itu harus berinovasi, menginovasikan model bisnisnya secara digital. Apakah karena shifting digital consumer behavior? Apakah karena the emergence of novel technologies and their potential? Atau karena competitive pressure and market disruptions? Atau justru opportunities to create novel and unmet value? Ya, silahkan boleh dipilih Bapak Ibu. Jadi, tahap ketiga dari challenge ini adalah memilih apa sebenarnya yang mendrive inovasi model bisnis dari industri Bapak Ibu. Silahkan bisa dipilih. Nah, yang selanjutnya pada challenge minggu ketujuh adalah bagian keempat, ya, bagian keempat, kita akan memilih saja satu, apa sih sebenarnya tipe inovasi model bisnis yang Bapak Ibu akan rencanakan? Apakah fokus pada value proposition innovation atau value chain innovation atau revenue model innovation. Nah, di beberapa tipe ini akan terdiri juga dari beberapa model-model bisnis yang baru. Ya, silahkan misalnya Bapak Ibu mau memilih revenue model innovation, kira-kira model bisnis yang mana yang Bapak Ibu mau pakai untuk menginovasikan industrinya Bapak Ibu.
Misalnya industri pendidikan kira-kira cocoknya dengan model inovasi yang seperti apa. Itu dipilih, dibuat rangkaiannya, dijelaskan dengan singkat ya, dijelaskan dengan singkat, lalu Bapak Ibu eh, nanti akan menyelesaikan ke tahap kelima ya. Nah, kita mulai dari pemilihan. Ini hanya dipilih ya, dipilih satu. Mau value proposition, mau value chain, atau revenue model, silakan dipilih. Tapi dipilihnya lebih spesifik lagi. Silakan mau dipilih model bisnis yang mananya. Contoh misalnya, ini masih langkah keempat ya. Misalnya nih, oke, kita lanjut ke coba ya, Bapak Ibu saya coba share screen kembali. Oke, ini ya. Oke. Jadi yang pertama itu terkait dengan value proposition innovations. Jadi inovasi karena proposisi nilai. Jadi dalam bisnis model Canvas bagian kedua yang perlu diperhatikan adalah proposisi nilai. Nilai apa yang akan kita berikan ya? Biasanya dalam proposisi nilai ini uh, para pelaku bisnis ingin melakukan sebuah personalisasi atau customisasi. Jadi value yang diberikan karena perusahaan kita bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginannya customer, ya. Atau kita memberikan solusi berdasarkan experience atau pengalamannya konsumen. Ada beberapa model bisnis yang mencoba me- mendesain sebuah pola bisnis atau model bisnis untuk memberikan solusi berdasarkan pengalaman dari konsumen. Tapi ada multi-site platform juga, saya belum jelaskan yang kuning karena kita akan fokus itu. Multi-site platform juga ya platform-platform yang hadir untuk mempertemukan beberapa pihak ya. Pihak yang menjual dan pihak yang membeli bertemu di situ sehingga ada sebuah kemudahan yang diberikan, ada sebuah kenyamanan yang diberikan kepada customer-nya. Maka dikatakan value proposition. Tapi hanya ada dua pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih dalam value proposition innovation ini. Dipilih aja ya. Nah, apakah premium dan premium models? Nah, premium dan premium models ini sama dengan contohnya Spotify. Jadi ada model bisnis yang mencoba membuat platform yang platformnya itu adalah uh, kita semua yang gratisan ada di sana banyak ya. Tapi di dalam model bisnis itu platform itu misalnya Spotify dari banyaknya yang gratisan juga ada yang berbayar premium berarti ya. Ada yang berbayar. Nah, berbayar ini dapat menikmati banyak sekali fitur-fitur yang lain, bahkan mereka bisa mempunyai akses untuk memberikan uh, iklan di sana sehingga yang premium yang gratis ini terpapar iklannya. Kalau premium kan kadang nggak terpapar iklannya, yang premiumnya terpapar iklan. Nah, apakah model bisnis yang seperti itu Bapak ingin bikin? Ya, Bapak Ibu ingin buat dan teman-teman semua, apakah yang premium dan premium models? Ya, contoh misalnya platform yang kalau diakses banyak orang itu masih gratisan tapi dengan limited fitur. Tapi kalau misalnya yang premium itu bisa banyak uh, fitur yang diberikan bahkan bisa menjangkau pasar yang premium tadi ya semacam kayak YouTube, Spotify ada yang gratis dan ada yang berbayar. Atau yang aggregation, curation of content service. Jadi kayak ada beberapa model bisnis yang coba memberikan banyak sekali informasi di dalamnya, mungkin semacam Airbnb ya, yang mencoba memberikan informasi tentang tempat liburan, tempat untuk menginap dan sebagainya. Itu layanannya, tapi pada saat ingin memakai layanannya, menggunakan layanannya, layanan dan kontennya ya, kita harus berbayar misalnya. Ingin mendapatkan informasinya lebih lanjut atau bahkan ingin memperoleh layanan dari bisnisnya ya kita harus bayar. Itu bisa ya, aggregation and curation of content service. Ya, pendidikan bisa seperti ini juga. Ya, memberikan banyak informasi tentang pendidikan, tetapi kalau ingin menikmati layanannya dalam artian ikut dalam sebuah proses pendidikan di dalamnya, ya bisa kita harus membayar. Ya, itu value proposition innovation. Jadi intinya adalah inovasi model bisnis yang berdasarkan value proposition, nilai yang diberikan kepada konsumennya kita, nilai yang diberikan kepada konsumennya kita. Titik beratnya ke situ. Silakan dipilih
Kalau memang cocok di sini, boleh dipilih. Apakah yang premium atau aggregation and curation content service. Nah, selanjutnya yang kedua yang bisa kita pilih, ini memilih juga ya. Apakah karena value chain innovation? Ya, biasanya ini seperti kolaborasi di digital ecosystem. Jadi kayak ada model bisnis yang mencoba berkolaborasi dan membuat ekosistem digital, tapi kalau diakses itu kita berbayar. Atau otomatisasi proses bisnis ya, karena memang inovasinya di eh, rantai rantai nilai dalam sebuah perusahaan, di dalam operasional internal perusahaan. Maksudnya otomatisasi proses bisnis ini adalah hanya ingin mencoba mengcreate sebuah sistem sehingga sistem itu dari pencatatan, penjualan sampai keuangan itu tercatat dengan rapi secara otomatis. Atau apakah menggunakan data utilization for operational efficiency? Jadi kayak menggunakan big data untuk membuat sebuah keputusan-keputusan operasional perusahaan. Misalnya menggunakan data-data yang terkolek dalam sebuah sistem, terus dari sistem itu kita bisa mengambil sebuah keputusan. Misalnya saja semacam ya ini contohnya di perusahaan-perusahaan retail ya, Amazon, Alibaba itu boleh juga. Atau Ramayana misalnya. Kartu member yang kita dapatkan terus pada saat kita berbelanja kita setorkan sehingga rekaman-rekaman belanja dan identitas kita terekam di situ, dan pada saat perusahaan ingin mengambil operasional, oh baju warna apa, oh baju seperti apa yang harus dikeluarkan pada saat musim lebaran, itu keluar semua keputusan-keputusan secara efisiensi. Tapi untuk value chain innovation ini kami hanya fokus di disintermediation dan direct to consumer. Ini semacam platform Bapak Ibu semua, platform dalam artian uh, Bapak Ibu bisa membuat sebuah uh, platform untuk konsumennya ya, dalam artian begini. Ini contohnya Amazon dan Alibaba ya. Jadi Bapak Ibu mencoba membuat sebuah platform marketplace yang mempertemukan antara um, produsennya langsung dengan konsumennya untuk berbelanja secara online. Jadi platform ini lebih kepada marketplace yang orang bisa secara langsung bertemu dan berbelanja dari produsennya, ya seperti Alibaba, Amazon, atau dengan contoh-contoh platform yang lain. Jadi untuk value chain innovation ini lebih kepada platform yang pertemukan konsumen dengan produsennya secara langsung. Itu boleh. Ya, apakah seperti itu yang Bapak inginkan? Terserah Bapak Ibu inginkan. Ya, jadi untuk value chain innovation ini lebih kepada direct to customer yang kita ambil ya, platform maksudnya. Apakah mau seperti itu yang Bapak Ibu buat? Ya silakan. Atau justru dengan pilihan revenue model innovation. Nah, revenue model innovation ini lebih banyak kepada eh, beberapa model bisnis yang bisa kita pilih, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya saja ya, ada Zoom, Gojek, Grab itu bisa menjadi contoh. Apakah model bisnis itu yang Bapak Ibu mau pilih? Misalnya contohnya subscription model. Jadi ada fenomena yang mengatakan bahwa uh, saat ini masyarakat itu kalau misalnya dulu kebutuhan kita adalah makanan minuman. Tapi saat ini kebutuhan kita banyak, bayar Netflix, bayar Gojek, bayar Zoom, bayar YouTube itu banyak sekali. Dan model bisnis yang Bapak Ibu bisa pilih di sini adalah subscription misalnya, model bisnis berlangganan. Nah, apakah kira-kira industri yang Bapak Ibu pilih tadi, ya terserah mau industri apa, itu cocok dengan subscription model, berlangganan. Contohnya adalah WiFi, ya WiFi. Jadi kita akan berlangganan setiap bulan untuk menikmati semua fasilitas dari WiFi tersebut, otomatis online ya. Apakah yang seperti itu Bapak Ibu mau buat? Terserah. Itu namanya subscription model, ya model berlangganan. Ya bisa juga di YouTube atau di Zoom juga bisa ya, seperti itu. Atau justru model bisnis usage batch. Jadi model bisnis yang seperti ini adalah model bisnis kita akan menikmati sebuah fitur sesuai dengan apa yang kita bayar. Jadi kalau yang berlangganan itu ya setiap bulannya akan berlangganan terus misalnya 350.000 per bulan. Tapi kalau usage base bisa jadi kita bayar bulan ini 300.000, bulan depan mungkin 500.000 tergantung beberapa banyak fitur yang kita gunakan.
Misalnya juga ya ini ya semacam pembayaran pulsa boleh seperti itu atau justru eh, Canva ya. Semakin Canva bisa subscription model, bisa berlangganan, bisa juga usage based model. Kalau usage based model ini biasanya yang free, tapi kalau ingin membeli satu foto saja itu bisa. Berarti dia akan membayar sesuai dengan jumlah foto yang dia uh, gunakan. Atau justru yang prefix. Prefix itu jumlah foto yang dia ambil dari prefixnya sendiri, itu yang dia harus bayar. Tapi tidak perlu berlangganan. Ya, atau digital advertising model. Justru Bapak Ibu Bapak Ibu atau teman-teman semua membuat sebuah model bisnis yang fokus pada periklanan tapi secara digital. Ya, ini sebenarnya contohnya juga seperti YouTube ya. YouTube itu memberikan model bisnis iklan selain berlangganan, selain premium, ya lengkap lah ya, kompleks lah ya. Juga ada periklanan yang ada di situ. Siapa yang mau beriklan ya silahkan bayar secara digital dan itu jangkauan pasarnya luas karena pengguna premiumnya juga banyak. Seperti itu ya. Semua platform hampir seperti itu. Instagram dan sebagainya. Apakah cocok ya dari industrinya Bapak Ibu? Atau affiliate dan commission model. Misalnya TikTok pernah adakan affiliate ya. Commission model ini yang paling menarik. Jadi seberapa model bisnis yang revenue-nya berasal dari komisi, seberapa banyak atau seberapa sering digunakan platform tersebut, itu maka akan lebih banyak juga komisi yang muncul. Misalnya Gojek atau Grab. Kalau misalnya semakin banyak driver yang berjalan, itu komisinya juga akan semakin banyak. Satu kali jalan misalnya komisi 1% atau 2% dari perjalanannya driver atau rider ya, itu bisa masuk ke model bisnisnya Gojek atau Grab. Ya, revenue-nya masuk ke Gojek atau Grab. Ya, apakah seperti itu Bapak Ibu pilih? Jadi dari pembahasan ini itu ada yang Bapak Ibu bisa pilih ada premium dan premium models, bisa dieksplorasi lagi melalui sumber-sumber yang lain. Ada aggregation and curation content service, terus ada disintermediation and direct to consumer, ada tiga berarti. Terus yang keempat ada subscription model, ya. Terus yang kelima ada usage based model. Terus yang ke enam ada digital advertising model dan yang ketujuh adalah affiliate and commission model. Silahkan boleh dipilih yang mana yang cocok dengan industrinya Bapak Ibu. Kalau peer to peer model ini hampir sama dengan platform tadi ya, mempertemukan antara para pelaku bisnis dengan customernya secara langsung. Ini contoh-contohnya. Silahkan nanti pilihan industrinya cocok dengan model yang mana, terus Bapak Ibu rangkaikan model ini seperti apa mulai dari ini untuk perangkaiannya bebas ya Bapak Ibu ya, silahkan sampaikan, tidak perlu banyak-banyak, yang penting jelas model dari industrinya itu seperti apa sebenarnya. Saya tidak membuat template untuk penentuan modelnya sendiri, yang penting rangkaiannya tadi jelas dari step satu, step 2, step 3, dan step 4 pilih yang mana. Kenapa pilih ini, apa keuntungannya dan tujuannya seperti apa, seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi, nah, yang kelima, ya, step yang kelima dari challenge minggu ketujuh ini adalah setelah Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, memilih salah satu industri dan menyelesaikan challenge challenge ketujuh ini dari dari step satu, 2, 3, dan 4. Dan step kelima adalah Bapak Ibu harus mempresentasikan layaknya saya ini presentasi di sini ya, dan merekam ya boleh Zoom atau boleh presentasi dengan um, video langsung dari kameranya Bapak Ibu. Disilahkan dengan kreativitasnya Bapak Ibu, silahkan boleh presentasi. Lalu nanti Bapak Ibu upload di platform media sosialnya, upload di YouTube atau di Instagram yang tanpa uh, Instagram tanpa private ya. Nah, ketentuannya adalah yang pertama menyelesaikan tahap satu 2 3 4 tadi, terus membuat video, artinya ini tahap kelima. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu membuat presentasi maksimal hanya 5 menit saja. Ya, 5 menit saja. Terus Bapak Ibu upload di platform media sosialnya Bapak Ibu, apakah itu di Instagram atau di YouTube-nya Bapak Ibu. Kalau YouTube kan bisa private ya, yang penting linknya disampaikan ke saya. Atau di Instagram, tapi Instagram tidak boleh private karena saya mau akses. Dan yang keempat adalah
nanti yang dikumpulkan hanya linknya saja. Makanya pengumpulannya hanya dalam berbentuk um, submission content aja. Hanya berbentuk tulisan saja, bukan dalam berbentuk file. Jadi dikumpulkan linknya saja sehingga nanti saya bisa akses. Dan yang kelima adalah dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu hari Senin tanggal 21 April ya 2025 pukul 24.00 WITA. Jangan sampai terlambat. Oke, Bapak Ibu, serasa cukup untuk hari ini instruksi dari challenge week 7 ya, terkait dengan transformasi digital ISOs, uh, digital transformation ISOs terkait dengan model business innovation. Semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih semuanya. Selamat sore Bapak Ibu.